Hei, ner aga kareba tumai. Alhamdulillah baik Min, pantunnya mana? Burung elang, burung hantu. Siapa ada kau burungnya? Ajak-ajak dong. Cerita dibuka dengan seorang pria jomblo, Ode namanya. Si Ode ini tinggal sebatang kara, hari-harinya sepi, membosankan. Usianya 30 tahunan namun belum nikah-nikah, padahal dia punya pekerjaan cukup standar, gaji UMR, kerja di sebuah perusahaan. Nah, salah satu alasan utama Ode tak nikah-nikah sebab ia kurang pede dengan wanita, orangnya pendiam dan terbilang introvert. Sebenarnya nih, dari dulu si Ode ini diam-diam telah menyimpan rasa dengan teman sekantornya Ina. Namun di setiap Ode mau mengajaknya ngobrol, ia bergetar keringat dingin. Itulah mengapa Ode hanya bisa menguntitnya sedikit demi sedikit dari balik pintu. Siapa juga yang tidak tertarik dengan si Ina itu, ya kan? Bidadarinya kantor, cantik, berkarisma, seksi pula. Nah, adapun hal yang paling menarik dari si Ode ini, ya sangat-sangat menyukai bola, penggemar berat Real Madrid. Pada suatu waktu ketika Ode baru pulang kerja, ya tak sengaja bersebelahan dengan seorang gadis di kereta. Siapa sangka itu si Ina. Di momen yang kebetulan ini akhirnya Ode bisa menatap Ina secara dekat. Awalnya sih Ode deg-degan pasti ya, namun melihat sikap Ina yang ternyata tak cuek-cuek amat, orangnya cukup humble, agak plong lah si Ode. Mereka mulai saling melempar senyum. Ina ini bisa seperti itu sebab ia tahu jika orang ini teman sekantornya, ya kan? Lalu entah karena Ina di sini memiliki ketertarikan tersendiri pada pandangan pertama ini atau bagaimana, Ina mengajak Ode ngopi. Ode sudah pasti mau dong, wanita idamannya kok. Sedikit demi sedikit obrolan mereka mulai terbangun. Ina mulai bertanya, kalau di kantor kenapa selalu terlihat menghindar? Ode hanya ngangguk-ngangguk, nervous dia ner. Untungnya Ina di sini cukup pandai merangkai obrolan. Ina memberitahu, agar kita tidak berpapasan lagi dengan kebetulan, baiknya kalau saling tukar WA aja. Langsung gemetar tuh bijinya si Ode. Ia tak menyangka jika Ina ini orangnya cukup fleksibel serta asik diajak ngobrol ternyata. Sampai tak lama Ode heran melihat Ina tiba-tiba gelisah. Kenapa demikian? Ina ini merasa sedih sebab ternyata Barcelona kalah. Kaget tuh si Ode, tahu-taunya Ina ini penggemar bola juga, fans berat Barcelona. Dari sinilah keakraban mereka benar-benar semakin terbangun ner. Kebetulan si Ode penggemar berat Real Madrid. Atas perkopian ini, asik sekali Ina terlihat mulai nyaman dengan sosok Ode. Nah, di esok malamnya nih ketika pulang kerja, lagi-lagi mereka janjian di salah satu bar. Sambil tersenyum, Ode mulai mengeluarkan gombalan recehnya. Katanya, selama ia menjadi manusia di bumi, baru kali ini bertemu seorang gadis yang cantiknya bukan main, penggemar bola pula. Dan karena efek alkoholnya juga sudah mulai beraksi, Ina pun terlihat banyak mengeluarkan sikap-sikap memancing, mulai dari meramu rambutnya, ini, itu. Meronta-rontalah batang kali Ode melihat wanita idamannya ini seperti itu di hadapannya langsung. Iya, jujur aja kita ini sebagai lelaki tak usah munafik lah ya. Jika melihat bibir merona pasti agak lain rasanya. Agak lain kamu, agak lain bapakmu, agak lain sekeluarga. Ode selama ini ya terlihat polos dan lugu, namun di akhir masa jabatannya ternyata orangnya sangat vulgar, mengubah konstitusi seenak jidat. Tuh si Reza Rahadian aja sampai turun ke jalan. Maksudnya si Ode yang mulai dibuat resah dengan gaya-gayaan si Ina, bukan gaya-gayaan keluarga itu. Secara diam-diam Ode terus mengamati Ina, mulai dari alisnya, matanya, turun ke bibirnya. Di samping mereka keasikan berdebat perihal Real dan Barca, sampai-sampai mereka lupa waktu. Tuh petugas sudah datang negur. Nampak raut kekecewaan di wajah Ina. Ia sepertinya menginginkan malam ini lebih panjang. 커피 한잔 하고 가실래요? Kaget Ode di sini. Ina tiba-tiba mengajaknya lanjut ngopi di tempatnya. Baru masuk ke apartemen Ina, Ode seketika terbelalak sekaligus takjub dengan apa yang dilihatnya. Cantik-cantik begini di apartemen Ina, ternyata banyak sekali buku-buku, dan itu kebanyakan buku-buku tua. Ode bertanya, apakah engkau pernah menelah semua buku-buku ini?
Kata Ina, oh jangan salah, ini hanya sekedar pajangan aja biar dibilang keren dan kayak literasi gitu. Si Ina ini ternyata hanya menyukai bau buku-buku tua yang lembab dan usang. Nah, agar suasananya tak canggung-canggung amat, Ina pun menyuguhkan Ode segelas kopi. Di malam yang sangat bersahabat ini, Ina juga akan memperdengarkan lagu favoritnya. Demi cinta dan kesetiaan, kan ku tanggung penderitaan. Sambil menikmati alunan lagu favorit Ina, ada yang aneh dengan sikap Ode. Tuh perhatikan baik-baik entah karena ya bergejolak atau bagaimana. Tapi karena dari awal kita kenal si Ode ini orangnya kaku dan pendiam, ya bisanya hanya melirik-lirik begini. Sementara Ina di samping lagi menikmati alunan lagu yang masih berkumandang. Dan karena ingin itu sudah diubun-ubun, Ode pun menyimpan kopi, lalu menyala si Ode. Apa yang ia tunggu-tunggu selama ini akhirnya kesampaian. Terlebih ini semua terjadi secara kebetulan dan sederhana. Dari sini pula lah imajinasi Ode bangkit yang mulai membayangkan bagaimana bahagianya jika menikahi Ina ini. Setiap hari, setiap malam selalu bisa melihat wajah cantik serta senyum manisnya. Membayangkan bagaimana jika mereka bertempur di atas kasur, melihat anak-anak mereka berlarian ke sana kemari. Kini beberapa hari telah berlalu, tau-taunya malam itu ialah malam pertama sekaligus malam terakhir mereka. Kenapa demikian? Sebab Ina tiba-tiba saja menghilang. Setiap malam Ode menghubunginya namun tak pernah digubris. Dari sinilah hati Ode seperti dicincang-cincang sembilu. Sakit sekali. Ya baru saja diberi kebahagiaan namun kenapa hilang bagaikan jarum dalam jerami. Galau si Ode dan karena ia sudah mau gila dalam kamar terus, apalagi anaknya emang introvert ya kan, Ode pun mencoba keluar menghirup udara segar. 나를 사랑하지 않는다. 기다림의 고통도. Sambil Ode merenungi nasib yang menjengkelkan ini, ya tiba-tiba heran ada mobil parkir di depan apartemen Ina. Nah setelah ia perhatikan baik-baik, ternyata benar itu si Ina. Entah dari mana ya baru pulang selarut ini, agak mabuk pula. Dan karena Ode merasa tak terima melihat itu, ia pun mengikuti Ina naik ke apartemennya. Di sana Ode meluapkan semua isi hatinya, mulai dari teleponnya yang tak pernah digubris. 내 전화 왜 씹냐? 몰랐어. 안 그래도 지금 10시 42분이나. Melihat sikap Ode berlebihan begitu, seketika terlihat sikap ilfil dari Ina. Apalagi memang mereka ini sama sekali tak memiliki hubungan istimewa apapun. Cuman Ode-nya aja kayak merasa paling memiliki. Ode di sini terus menggerutu mempertanyakan dari mana kok baru pulang tengah malam begini. Ina merasa sikap Ode ini sudah keterlaluan. Ia pun memberitahu jika dirinya telah dipindahkan oleh kantor kerja di kota lain. Bukan cuma itu, Ina juga memberitahu jika malam ini ia habis kencan dengan lelaki lain. Tanpa sepatah kata, Ode langsung cabut berbanjir air mata. Atas semua itu Ode bahkan sudah tak bisa mengontrol pikirannya lagi. Bayangkan aja orang yang selama ini kita kagumi telah sedikit memberi kita rasa nyaman, namun ujung-ujungnya pergi tanpa kabar, lalu kembali muncul tapi dengan lelaki lain. Nah ucapan itu belum pasti juga ya kan. Siapa tahu Ina hanya mengucapkannya hanya karena jengkel aja. Pada malam yang kurang bersahabat ini, Ode mencoba menghibur diri dengan beberapa botol anggur. Bukannya yang merasa lebih baik, namun ia malah makin stres. Kini beberapa hari telah berlalu, semakin Ode menghindari Ina, malah ia semakin merasa hampa, sepi, gelisah, hidupnya terasa kosong. Sampai di suatu waktu Ode mengajak Ina ketemu, mengajaknya bicara baik-baik sekaligus memperjelas apa memang ia habis jalan dengan lelaki lain. Nah, bagaimanapun Ode mau memperbaiki semua ini, tapi Ina memang sudah tak mau. 시작하자. 덕훈 씨, 갈 수 없는 게 연애야. 싫어? Pedih
di patu. Namun meski begitu Ner, Ode tak berkecil hati sebab obsesi dan rasa cintanya terhadap Ina ini memang sudah berakar hingga ke tulang-tulang. Ode di sini sangat-sangat memohon pada Ina agar diberi kesempatan sekali lagi. Nah, entah angin apa yang tiba-tiba menggoyahkan si Ina, ataukah karena ia merasa kasihan, ia terlihat benar-benar memberi Ode kesempatan. Dari sini bisa kita pahami bahwa selama ini sikap Ina seperti itu bisa aja hanya karena mau melihat bagaimana besarnya perasaan si Ode. Lagian di umur segini para wanita nyarinya yang pasti-pasti aja, ya kan? Termasuk kalian si gadis-gadis cantik penonton setia Heiner. Telitilah dalam memilih pasangan. Tuh banyak kejadian selingkuh sana sini. Bukan cuma selingkuh namun banyak yang di KDRT. Ner, dan pada akhirnya kedekatan Ina dan Ode kembali membaik, bahkan semakin membahana. Netes air matanya Ode, mungkin ia terharu sebab baru kali ini ada sosok wanita yang memberinya perhatian. Lalu Ina merasa kasihan melihat Ode nangis seperti itu pun langsung memberinya kehangatan serta ucapan-ucapan romantik. Kini hari demi hari yang dilalui hanyalah kebahagiaan dan rasa nyaman. Bahkan sekarang ini Ode tuh mulai menyinggung soal pernikahan. Namun Ina belum terlalu bagaimana. Mungkin yang mengira jika Ode hanya bercanda. Sampai di suatu waktu Ner, tepat berlangsungnya pertandingan Korea dan Indonesia, Ode ternyata telah melamar Ina di antara ribuan penonton. Wow. Pada akhirnya Ina dan Ode telah sah jadi pasangan suami istri. Terjadi begitu cepat. Setiap hari, setiap malam maunya nempel terus. Ya wajar lah ya pengantin baru. Dari sini kita bisa melihat bagaimana ketulusan seorang Ode. Hingga tak terasa sudah hampir setahun pernikahan mereka, namun tak pernah cekcok sekalipun. Ode benar-benar menjadikan Ina ratu dalam hidupnya Ner. Lantas wanita mana yang kurang puas dengan perlakuan suaminya yang semanis ini, ya kan? Memang sekali ada perdebatan, namun itu pun karena soal Barca dan Real. Betapa beruntungnya mereka dipertemukan dan itu pun sehobi. Kini beberapa bulan telah berlalu, kebersamaan mereka mulai bersekat, di mana Ina ternyata baru ditugaskan oleh kantor untuk bekerja di kota lain. Sekarang ini Ode dan Ina hanya bisa ketemu di akhir pekan. Sampai tiba masa Ode mulai merasa ada yang aneh dengan Ina Ner. Entah karena di sana ia terlalu sibuk atau bagaimana, sampai Ina tak datang di hari ulang tahun emaknya Ode, padahal itu jelas hari yang sangat penting bagi seorang mertua. Makin dibuat penasaran tuh si Ode. Sudah beberapa pekan Ina tak pulang-pulang. Awalnya si Ode berusaha berbaik sangka istrinya di sana sepertinya memang sibuk. Tapi kalau begini terus Ode berburuk sangka jadinya, ya kan Ner? Dan karena rasa rindu ini semakin berat pula, Ode pun tak bisa berdiam diri di rumah. Ode mencoba jalan-jalan ke apartemen Ina. Siapa tahu aja selama ini Ina benar hanya membohonginya. Ternyata apa yang menjadi kecurigaan Ode selama ini emang benar. Ia melihat Ina datang dengan lelaki lain. Melihat itu, kesabaran Ode pecah. Ia langsung masuk menghajar orang tersebut. Bahkan ia nyaris membunuh Ina saking kecewanya. Ner, lihatlah ketika ketulusan orang sabar dipermainkan. Ode sudah tak pandang bulu lagi. Untungnya sempat menahan diri dan tidak jadi membunuh Ina. Nah, setelah menyampaikan kekecewaannya itu, Ode pun cabut sambil berlinang air mata. Saya pribadi juga tak ngerti dengan wanita-wanita macam ini. Bisa-bisanya ia mengecewakan ketulusan Ode yang jelas-jelas mencintainya sepenuh hati. Entah karena Ode ini kurang duit, kurang panjang, kurang tampan atau bagaimana. Kenapa mesti diselingkuhi begitu? Atas kejadian itu pula Ner, untungnya Ina sedikit memperlihatkan rasa bersalah. Ia terus datang membujuk Ode. Tapi karena ini bukan pelanggaran sepele dalam rumah tangga, jelas Ode masih tak bisa menerimanya. Di samping Ode juga tak sanggup menceraikan Ina sebab dialah cinta pertama sekaligus cinta
terakhirnya. Hari demi hari Ode selalu berusaha berdamai dengan keadaan. Meski itu berat, namun ia terus memaksakan diri, termasuk memaafkan pelanggaran istrinya. Nah, agar tidak terlalu larut dalam semua ini, Ode mencoba mengajak Ina pulang kampung, bersenda gurau dengan keluarga di sana. Akhirnya sedikit demi sedikit luka itu perlahan sembuh. Hidup Ode mulai bergairah lagi. Untuk saat ini sangat berharap semoga kedepannya Ina tak melakukan hal yang sama. Sampai di suatu malam ketika udah baru pulang kerja, ya kaget sekali tiba-tiba disambut kue lilin oleh Ina, padahal ia tidak ultah juga. Ternyata Ina mau merayakan kabar gembira kehamilannya. Tak lama lagi mereka akan memiliki buah hati. Namun yang jadi pertanyaan besar, apakah benar bayi yang dikandung Ina ini ialah bayi si Ode? Dengan kelakuan Ina yang seperti itu, kita ini wajar ya menaruh kecurigaan. Hingga tak terasa waktu berlalu begitu cepatnya, perut Ina juga sudah besar ternyata. Begitu bahagianya Ode, bentar lagi ya benar-benar akan jadi sosok ayah. Singkat kisah, alhamdulillahnya proses kelahiran Ina berjalan lancar. Sekarang Ode benar-benar telah jadi bapak dari putri kecilnya. Atas kelahiran istrinya Ode ini, ia juga kaget selingkuhan Ina si Agus itu datang tanpa diundang. Dan karena memfitnah itu dosa, melihat sikap Agus yang seperti ini pada si putri kecil, Ode hanya sekedar memiliki kecurigaan tersendiri terhadap Agus. Siapa yang tidak curiga? Coba tuh lihat sikap Agus, sangat antusias memapa si kecil seakan-akan ia adalah ayahnya. Dan kalau kita perhatikan sikap Ina secara saksama, ia memang seakan menyembunyikan sesuatu dari Ode. Tapi ya, sudahlah itu hanyalah sebatas kecurigaan. Yang terpenting sekarang Ina dan Ode harus mensyukuri kelahiran putri mereka sekaligus mencari nama terbaik untuknya. Mereka memberi nama anaknya Sion, nama yang cukup bagus bagi pecinta Barca dan Real. Dalam keluarga kecilnya ini, Ode begitu memainkan peran yang luar biasa. Ketika sang istri lagi sibuk di dapur, Ode juga bisa berperan sebagai ibu untuk putrinya. Hingga kini tak terasa putri mereka sudah mulai tumbuh besar, sudah akan dirayakan ulang tahun pertamanya Sion. Namun apa itu bertepatan dengan berita buruk yang didapati Ode dari teman sekantornya Eko. Ode di sini diperlihatkan sebuah artikel yang membuatnya tercabik-cabik. Wah, ternyata selama ini Ina diam-diam telah menikah dengan Agus juga. Bayangkan bagaimana pedihnya perasaan Ode di sini. Masalah makin rumit ketika tiba hari ulang tahun Sion. Batang hidung Ina tak kelihatan entah kemana ia. Nah, setelah Ode mencarinya sana sini, ternyata Ina merayakan ulang tahun Sion dengan Agus. Dari sini bisa kita pahami bahwa Sion mungkin saja anaknya si Agus. Mengacaulah Ode di sini. 이 사람은 내 아내입니다. 주원이도 내 아이고요. Seketika agenda ulang tahun Sion di keluarga besar Agus kacau balau. Meski demikian, Ina terlihat masih berpihak ke keluarga Agus yang kaya raya dan berpendidikan. Ina di sini seakan-akan tak mengakui jika si Ode ialah suaminya. Nah, yang paling membuat Ode terpukul saat mengetahui jika si Zion itu ternyata benar darah dagingnya Agus. Selama ini Ina hanya memalsukan data kelahirannya. Tak terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Sejauh ini meski Ode kian tersakiti, namun kesabaran dan rasa tegarnya menghadapi ujian hidup patut kita hargai. Hari demi hari Ode berusaha berdamai dengan luka dan kepahitannya, di mana ia mulai mengikhlaskan apa yang telah pergi, apa yang telah berlalu, dan bagaimana keputusan akhirnya yaitu memilih keluarga Agus. Yang paling terpenting bagi Ode saat ini ialah memaafkan diri sendiri serta mereka-mereka yang telah mendatangkan luka baginya, sebab memaafkan ialah salah satu kunci ketenangan hidup paling mujarab katanya. Kini telah usai.
Sila saudaraku malebe dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidra, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah Ode dan si Ina ini, ketik di bawah ya ner. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.